Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Samsung Galaxy M20 atau Samsung SM Strip M205 ya. Nah, untuk kerusakannya itu bisa kita lihat ya, bahwa ponselnya itu mengalami retak di bagian pojok kanan atas karena ponsel ini habis terjatuh ya. Nah, dikarenakan retak itulah jadi tampilan panel LCD nya kacau ya, itu ya bisa dilihat ya, dia bergaris-garis dan tampilan gambar sudah tidak sempurna, ada juga yang blank di bagian pojok kanan atas. Maka dari itu di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Samsung Galaxy M20. Untuk step pertama atau langkah awal bisa kita buka terlebih dahulu SIM tray ataupun slot SIM card ya. Itu kita gunakan ejector ya, ejector SIM card atau SIM tray, ejector SIM tray ya. Nah, kita lepas slot SIM cardnya, lalu kita lanjut untuk membuka casing bagian belakang. Nah, untuk membuka casing bagian belakang dari Samsung M20 ini saya menggunakan kuku bisa ya, dan juga bisa kita gunakan bantuan alat opening tool ya. Alat opening tool itu berbentuknya segitiga biasanya. Nah, bahannya ada yang dari plastik maupun yang ada yang juga yang berbahan metal ya. Nah, yang di video ini saya gunakan yang berbahan metal, tapi untuk teman-teman atau rekan-rekan yang belum terbiasa itu hati-hati ya, karena jika salah cara penggunaannya itu bisa merusak atau membuat cacat dari casing bagian belakangnya ya. Jadi lebih aman sih kalau saya pakai kuku. Nah, untuk membuka casing bagian belakang ini kita harus buka dari sisi ke sisi ya, atas, bawah, samping kanan dan kiri kita buka semuanya hingga casing ini bisa dapat terlepas sedikit ya. Nah, setelah bisa terangkat sedikit, jangan langsung dilepas tapi dorong flexible fingerprint, itu dorong ya, jangan sampai dia ikut back casingnya, karena flexible fingerprint itu masih terhubung ke area mesin. Nanti kalau kita tarik langsung itu bisa menyebabkan sobek ya. Oke, ini back casing sudah bisa saya lepas. Lanjut untuk kita lepas konektor fingerprintnya ya. Konektor flexible fingerprintnya kita lepas dari mesinnya. Lalu kita buka beberapa baut yang mengunci casing penutup mesin. Nah, casing penutup mesin ini juga berfungsi biasanya untuk penguat sinyal. Ya, ini kita lepas satu persatu hingga kita bisa melepas casing penutup mesinnya ya. Nah, ini. Setelah kita bisa mengangkat casing penutup mesin, ini kita lepas terlebih dahulu, dan ini wajib ya. Itu kita lepas fleksibel baterainya ya, agar tidak ada arus listrik yang masih mengalir ya antara mesin dan baterai ya. Nah, setelah itu kita lepas fleksibel LCD-nya. Setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita proses untuk melepas panel LCD dan layar sentuhnya ya. Nah, untuk di kasus kali ini kebetulan saja mungkin panel LCD-nya sudah ada bagian yang atau ada celah yang bisa saya masuki dengan kuku saya ya. Jadi itu mempermudah juga ya untuk melepas. Dan di video kali ini akan saya coba buka atau coba angkat panel LCD yang sudah rusak ini tanpa menggunakan bantuan blower ya. Jadi saya akan gunakan bantuan alat seperti plastik lentur atau mika lentur. Kita gunakan bantuan kuku pun juga bisa, ataupun juga menggunakan bantuan-bantuan opening tool lainnya ya. Pokoknya yang bisa kita buat angkat lah. Nah, ini karena panel LCD yang lama juga sudah pecah ya, jadi ya santai aja ya, kita buka aja, meskipun tambah pecah ya nggak apa-apa, nggak masalah kan. Ini soalnya juga tujuannya untuk mengganti LCD yang sudah rusak ini ya. Nah, ini ya, jadi saya angkat panel LCD yang lama ini, ataupun LCD yang lama ini saya pelan-pelan saya angkat dari sisi ke sisi ya, untuk menghilangkan itu di sisinya, karena di antara frame dan LCD-nya itu masih ada lemnya ya. Jadi ini belum pernah ganti LCD, jadi ini masih pertama kali diganti LCD-nya.
Nah ini ya, ini saya gunakan alat, ini mereknya Relief sih, tapi itu bahannya metal lentur ya. Itu biasanya saya juga gunakan untuk mengangkat IC biasanya, atau juga bisa untuk memisahkan itu, untuk memisahkan atau mengangkat antara LCD dan touchscreen tuh ya, memisahkan LCD dan touchscreen tuh saya gunakan alat itu tadi ya, metal tapi lentur. Nah ini ya, ini sudah hampir 90% ya, atau bahkan sudah hampir 100% saya bisa mengangkat panel LCD dari Samsung M20 nya ya. Nah ini untuk yang di pojok kanan atas ini emang agak susah karena sudah jadi serpian-serpian kecil ya. Jadi ya biasanya sih kalau saya nggak sabar tuh langsung saya tarik aja ya, tarik lalu nanti dibersihkan dari sisa-sisa sisa-sisa kaca ya, sisa-sisa kaca yang masih tertempel di area casing tengah dan maksud saya ya casing tengahnya itu ya. Jadi ini ada sisa-sisa kaca ya, ini yang harus kita bersihkan ya. Nah itu tadi panel LCD dan layar sentuhnya sudah berhasil saya angkat ya. Nah langkah selanjutnya, dan ini langkah yang penting ya, jadi untuk teman-teman atau akan-akan yang ganti LCD yang pecahnya itu sudah seperti yang ada di video ini ya, itu jika ada masih sisa lem ataupun sisa kaca yang tertempel di area frame, itu wajib dibersihkan ya. Karena kenapa? Sepengalaman saya, jika kita tidak membersihkan sisa-sisa lem dan kacanya itu bisa membuat, pertama, kedudukan LCD yang baru nanti nggak rata. Kedua, kalau kita tekan atau kita ratakan, kita presisikan ke casing LCD yang baru, itu bisa membuat LCD yang baru itu pecah. Karena kenapa? Kita paksa ke tempat yang masih, istilahnya tempatnya itu udah nggak rata dan masih ada serpian-serpian kacanya. Jadi kalau kita paksa tekan, ya namanya kaca ketemu kaca, kita tekan ya pasti pecah ya. Nah ini ya, ini wajib ya kita bersihkan dari sisi ke sisi, sisa-sisa lemnya dan serpian-serpian kacanya. Bahkan ini ya, saya bersihkan itu secara mendetail ya. Bahkan dari sela-sela yang kecil itu aja saya pasti ambil semua ya, sisa-sisa lem maupun kaca, karena saya memiliki pengalaman yang bisa dibilang dulu mungkin karena masih awal-awal belajar itu ya, jadi memiliki pengalaman yang ya cukup pahit ya. Jadi ganti LCD yang baru pecah lagi dikarenakan masih ada serpian-serpian kaca. Terus udah dipasang yang baru itu terkadang tuh ada yang apa ya istilahnya, kalau orang bilang itu ada yang ngeflek ataupun ada yang jadi tompel gitu ya, jadi ngeflek di LCD yang barunya. Oke ya, ini sudah selesai saya bersihkan dari sisa-sisa lem dan serpian kaca. Nah ini langkah akhirnya saya sikat ya. Jadi terkadang serpian kaca yang paling halus itu pun bisa ngefek ya ke LCD yang baru itu, saat kita pasang itu nanti bisa ngefek kalau ada serpian kaca. Bahkan sekecil apapun itu pasti ngefek ya. Jadi kita usahakan, kita pastikan betul-betul bersih 100% dari sisa lem maupun sisa serpian kaca yang dari LCD yang lama ya, atau panel LCD yang lama. Oke, ini sudah saya pastikan bahwa sisa lem dan serpian kacanya itu sudah cukup bersih ya. Jadi sudah saya pastikan, ini sudah pastikan benar-benar 100% bersih. Nah ini saya siapkan atau saya siap untuk mengeksekusi pemasangan panel LCD yang baru ya. Jadi saya siapkan panel LCD yang baru ini. Di panel LCD yang baru ini itu biasanya terdapat stiker-stiker yang mungkin kurang penting ya. Nah itu tadi yang saya lepas adalah stiker barcode penjualan dari toko spare partnya. Nah itu saya lepas saja ya, saya nggak penting juga kan gitu ya, nanti daripada mengganggu juga, itu lebih baik saya lepas. Lalu ini adalah segel garansi. Nah segel garansi ini juga saya lepas saja ya.
Oke ya, maaf ya, ini agak ke bawah framenya, saya lupa kalau area frame dari kameranya itu nggak saya lihat ya, ini terlalu ke bawah saya pasangnya, atau saya saat proses melepas segel garansinya ini terlalu ke bawah. Nah, untuk akan-akan ya, untuk yang mau masang panel LCD yang baru itu untuk melepas segel garansi dan untuk melepas segel-segel ataupun stiker yang lain itu jangan dilepas dulu kalau belum dicek ya. Jadi pastikan dulu fungsional dari panel LCD yang baru itu betul-betul sudah berfungsi ya. Oke ya, jadi setelah saya lepas sudah saya siapkan panel LCD yang baru untuk siap dipasang. Ini saya tambahkan lem T7000 ke area frame ataupun casing tengah dari Samsung Galaxy M20 nya. Nah, di sini saya menggunakan lem T7000 yang berwarna hitam ya. Jadi ada dua lem, bahkan ada banyak sih sebetulnya, tapi kebanyakan yang saya gunakan ini kalau nggak T7000 ya B7000. Kalau T7000 itu berwarna hitam, kalau B7000 berwarna bening. Nah, untuk pemasangan LCD kebanyakan saya menggunakan lem T7000 yang berwarna hitam ya. Ya, ini tambahkan ke sekeliling area frame atau penopang dari LCD-nya ya. Jadi tambahkan lem secukupnya ya. Jangan terlalu banyak juga, tapi jangan juga terlalu sedikit ya. Karena frame-frame untuk ponsel sekarang ini cukup tipis ya, cukup apa ya? Enggak kayak dulu ya. Jadi dia memang benar-benar mepet ya. Jadi besar layarnya itu sudah sangat mepet sekali ke frame ataupun ke casingnya ya. Nah, jika sudah cukup ditambahkan lem, kita pasang panel LCD yang baru dari Samsung M20 nya ini. Kita presisikan ke bagian casing tengahnya ataupun juga ke bagian framenya ya. Nah, jika sudah kita presisikan, itu kita pasang kabel fleksibel LCD nya ke bagian konektor di mesinnya, dan juga jangan lupa pasang konektor baterai ya ke mesinnya. Lalu kita tutup kembali dengan casing penutup mesin yang sudah kita lepas di awal tadi. Lalu kunci dengan beberapa baut yang juga kita lepas di awal tadi ya. Nah, jika proses pemasangan baut sudah, ini kita kembalikan lagi fingerprint. Kita hubungkan fleksibel fingerprint ke konektor yang berada di bagian mesinnya. Lalu kita pasang kembali backdoor atau casing bagian belakang dari Samsung M20 nya ya. Nah, untuk memasang casing belakang ini perlu saya tekankan ya. Jadi jangan sampai terlalu kasar ya, jangan tekannya itu sampai terlalu kuat-kuat banget ya. Nah, kalau casingnya itu memang dirasa kok susah terpasang, dia tidak mau memasang dengan mudah, itu kita lepas lagi casingnya, jangan dipaksa, kita cari selanya, hingga dia itu casingnya itu bisa mau masuk ataupun terpasang ke casing bagian tengah itu dengan mudah ya. Jadi sebetulnya pemasangan seperti ini itu nggak perlu penekanan yang cukup kuat, jadi cukup didorong sedikit saja itu sebetulnya casing ini sudah mau memasang dengan sendirinya ya, atau mau mengunci dengan sendirinya. Nah, ini ya, ini setelah saya ulang akhirnya dia mau memasang dengan sendirinya. Nah, itu untuk bagian fingerprintnya itu tadi saya geser ya, karena kurang pas, saya geser sedikit dan akhirnya dia mau pas ya. Ya, itu tadi ya. Jadi perlu digarisbawahi, kalau memasang casing bagian belakang jangan ditekan terlalu kencang ya, nanti bisa menyebabkan LCD yang baru itu retak lagi. Jadi pasang, dorong dikit saja, tekan-tekan dengan lembut, nanti dia akan mengunci dengan sendirinya ya. Nah, ini ya, ini masih saya rapikan bagian bawah ini karena memang kurang mengunci, jadi saya tekan sedikit lagi dan akhirnya dia sudah mau mengunci. Oke, tadi ada step terakhir yaitu memasang SIM tray ya. Sudah saya pasang dan ini kita coba nyalakan ponselnya. Dan seperti biasa ya, untuk langkah terakhir itu saya
kalau ganti panel LCD dan layar sentuh itu saya melakukan double check ya, langkah terakhirnya double check ataupun pengecekan ulang ya. Nah untuk di Samsung ini saya biasanya masuk ke hardware test. Hardware test itu ada di dial pad ya, atau kayak mau telepon tuh di bintang pagar, kosong bintang pagar ya, nanti ada hardware test ya, kita bisa mengecek fungsional warna LCD maupun fungsional layar sentuh ya. Nah sebenarnya sih ya ini saya masuk hardware test untuk melakukan pengecekan dari layar sentuhnya ya, ini ya dari pojok ke pojok ya. Ya ini ya memang saya rasa memang sudah oke ya, jadi tidak ada masalah di bagian fungsionalnya ya, LCD maupun layar sentuhnya baik-baik saja. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam MBA.